Selamat sore saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita pada sore hari ini berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan sebentar akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Awondatu. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu kalau pada sore hari ini kami boleh kembali diberi kesempatan untuk mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini berasal daripada Engkau dan firman-Mu boleh tertanam di hati kami Tuhan. Kau bukakan hati, telinga dan pikiran kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, selamat sore saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan sore hari ini kita dapatkan dari surat 1 Korintus, pasal yang keempat, ayat 1 dan 2. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan untuk saudara. Demikianlah hendaknya orang memandang kami
sebagai hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat 2. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian, ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Kata dapat dipercayai dalam bahasa Inggris dipakai kata faithfulness, setiawan. Jadi semua yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam kehidupan masing-masing, kiranya itu kita kerjakan dengan satu karakter, yaitu kesetiaan, faithful. Kenapa saya bilang kita harus memakai kata kesetiaan ini? Karena di dalam Ibrani, surat Ibrani pasal yang ke-10, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Di sana kita mendapatkan sebuah ayat yang berbunyi demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jadi kesetiaan itu, saudara, adalah karakternya Tuhan. Bagaimana kita bisa percaya kepada Dia kalau Dia tidak setia kepada janji-janjinya? Tetapi puji Tuhan, dalam ayat 23 ini dikatakan sebab Ia yang berjanji itu setia. Nah, kesetiaan ini menjadi barang yang agak sukar ditemukan pada hari-hari ini. Di dalam Amsal pasal 20, dalam perjanjian lama, Amsal 20 ayatnya yang ke-6, di sana kita menemukan sebuah ayat yang ditulis oleh Salomo. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tapi orang yang setia, siapakah dapat menemukannya? Jadi kesetiaan itu adalah barang yang langka, barang yang sukar ditemukan pada zaman Salomo, apalagi zaman sekarang. Mencari pegawai yang setia, mencari pekerja yang setia, mencari orang yang menikah setia kepada pasangan, mencari pembantu rumah tangga yang setia, dan sebagainya, dan sebagainya. Di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-16, di sana kita akan membaca satu ayat, yaitu ayat 10. Tuhan Yesus sendiri berkata, Dia ukurkan ukuran kesetiaan itu. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar, termasuk mengkhianati, tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi ukuran dari Tuhan diukurkan kepada hal yang kecil. Saudara setia dengan perkara yang kecil, dengan berkat yang kecil, dengan hal-hal yang kecil, saudara setia dalam hal itu, nanti Tuhan akan percayakan hal yang lebih besar. Sama seperti Daud yang dikatakan oleh kakak-kakaknya, bagaimana dengan domba-dombamu yang hanya 5-6 ekor itu?
Tapi karena setia Daud dengan domba yang hanya 5-6 ekor itu, akhirnya Tuhan percayakan dia menggembalakan rakyat Israel selama 40 tahun. Di mana ditemukannya? Di dalam kesetiaan. Di dalam kesetiaannya baru ditemukan raja yang setia, yaitu Daud. Nah, di dalam bahasa Yunani, kata setia itu dipakai kata pistos. Dari akar kata pistis yang berarti 3 hal. Yang pertama setia, yang kedua iman, yang ketiga sabar. Ternyata 3 hal ini berangkai satu dengan yang lain. Orang yang sabar pasti setia. Orang yang setia pasti punya iman. Orang yang punya iman pasti dia sabar. Nah, 3 hal ini dicari oleh Tuhan, yaitu pistos atau pistis. Iman, kesetiaan, dan kesabaran. Saya ingat seorang murid saya sekolah Alkitab. Dia berpraktek di Papua. Dan dia praktek selama 13 tahun. Pekerjaannya hanya ngepel, membersihkan gereja, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Tetapi dia ingat nasihat. Dia rasanya ingin cepat melayani. Tetapi dia ingat nasihat di sekolah Alkitab. Tanam kaki di tempat kamu berpraktek. Dan dia tanam kaki di sana praktek selama 13 tahun. Sehingga pada akhirnya gembala setempat yang sudah uzur, yang sudah lanjut usia, berbicara kepada istrinya. Lebih baik ini jemaat kita beri sama anak ini. Dan dia tidak pernah berpikir sedikit pun dia mendapat jemaat yang cukup besar. Sekarang dia mempunyai jemaat yang besarnya luar biasa sekali. Dia bangun gereja yang baru. Kenapa Tuhan percayakan yang begitu besar? Karena dia 13 tahun setia menjadi pegawai pekerja kecil. Nah, betullah kata Yesus, siapa yang setia dalam perkara kecil, dia akan setia juga dalam perkara yang besar. Saudara-saudara, saya ingat cerita dalam Alkitab mengenai cerita Rut. Rut ini bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Rut ini orang Moabi. Dengan lain kata, orang yang dinilai dari bangsa non-Yahudi. Dari bangsa-bangsa lain yang dianggap lebih rendah daripada orang Israel Yahudi. Dia menikah dengan anaknya dari Naomi. Naomi, saudara-saudara, pindah dari Bethlehem dengan suami dan 2 anak laki-lakinya. 2 anak laki-lakinya menikah dengan 2 wanita dari Moab. Satu menikah dengan Orpa, satu menikah dengan Rut. Selama 10 tahun tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Tetapi setelah 10 tahun mulai ada masalah. Suami dipanggil Tuhan, meninggal. Tidak lama kemudian 2 anaknya pun laki-laki meninggal. Tinggallah Naomi dengan 2 menantunya. Lalu mereka memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Di tengah jalan Naomi berkata kepada 2 menantunya, kalau aku punya anak, masa engkau tunggu sampai besar untuk meneruskan keturunan? Jadi
lebih baik kamu pulang. Ya, kamu menikah karena kamu masih muda. Maka salah satu menantunya yang namanya Orpa menangis, mencium Naomi, lalu kembali ke Moab. Tetapi Rut, dia tidak mau meninggalkan Naomi. Wah, berbahagialah saudara kalau seorang ibu mempunyai menantu seperti Naomi, seperti Rut ini. Janganlah engkau paksa kehendakku, sehingga aku meninggalkan kamu lalu pulang. Di mana kamu pergi, aku pergi ke sana. Di mana engkau bermalam, di sana aku akan bermalam. Bangsamu akan menjadi bangsaku. Di mana engkau Tuhanmu akan menjadi Tuhanku. Allahmu akan menjadi Allahku. Akhirnya diterima oleh Orpa, oleh ibu mertuanya, oleh Naomi. Pulanglah mereka ke Bethlehem. Ketika sampai di Bethlehem, saudara, sedang ada panen roti jelai. Bukan panen gandum, tapi panen roti jelai. Panen jelai. Jelai itu makanan kedua setelah gandum. Tetapi saudara-saudara, ingatkah Yesus memberi makan 5.000 orang? Itu yang diambil adalah roti jelai dari anak kecil. Dalam Yohanes pasal 6. Nah, ketika sampai di sana, singkat cerita, disuruhlah Rut bekerja di ladangnya Boas. Ada seorang kaya belum menikah namanya Boas, masih keluarga Naomi. Arti nama Boas adalah di dalam dia ada kekuatanku. Ya, di dalam Allah ada kekuatanku. Lalu akhirnya Boas, cerita disingkatkan, menjadi penebus yang akan meneruskan keturunan anak Naomi. Dia diminta untuk menebus Rut. Lalu Boas menebusnya. Setelah penebus yang lain tidak mau menebus Rut. Lalu menikahlah Boas, bos di Bethlehem ini, dengan Rut, janda yang setia dalam hal orang yang mati. Dia teruskan kesetiaannya sampai mengikuti mertua. Akhirnya dia menikah dengan Boas. Dan dari Boas dia mendapat seorang anak yang namanya Obed. Obed artinya pelayan. Kenapa dia kasih nama anaknya pelayan? Sama seperti karakternya sendiri. Yang setia sebagai pelayan. Dan dari Obed mempunyai anak lagi. Namanya Isai. Dan Isai artinya raja. Kenapa saudaraku? Karena Isai mempunyai anak Daud yang akhirnya menjadi raja. Sungguh firman Allah, ya dan amin. Siapa yang setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar kepada dia. Saya mau tutup dengan satu kisah nyata. Ada satu gadis diambil dari Jawa Tengah untuk bekerja di satu keluarga di Jakarta. Dan dia mendapat tugas untuk mengasuh bayi anak kecil dari induk semangnya. Sampai bayi perempuan itu menjadi besar, lulus sekolah, menikah, punya anak, sehingga pembantu ini yang sudah lanjut usia mengasuh anaknya atau cucu dari ibu yang pertama. Lalu
satu kali karena sudah tua, induk semang itu berkata sama ini pembantu. Ibu, gaji ibu tuh saya taruh di bank setiap bulan. Sekarang ada uang cukup untuk ibu tinggal di kampung, di desa. Pulanglah karena kami sudah dewasa, cucu sudah besar, ibu sudah tua, pulang. Apa yang terjadi saudara? Ibu ini berlutut dan menangis. Dan dia berkata, tidak usah ibu digaji. Ibu tidak perlu gaji. Tapi biarkan ibu berbakti kepada keluarga ibu di sini. Biar ibu mati di sini. Enggak apa-apa. Ya, uang buat apa? Tidak usah. Ibu juga di kampung tidak ada lagi keturunan. Tidak ada lagi keluarga. Biar ibu di sini. Akhirnya kedua ibu itu berpelukan. Dan benar saudara, pembantu ini tinggal di rumah itu sampai sekarang. Kesetiaan barang yang langka sekarang ini. Tetapi dia adalah karakternya Tuhan. Dia yang berjanji akan melindungi saudara. Itu setia kepada janjinya. Dia pasti melindungi saudara. Dia janji akan memberkati saudara. Dia setia kepada janjinya. Dia setia kepada apa yang dia katakan dan tuliskan dalam firman-Nya. Setiap ayat, setiap fatsal, ayat, baris itu milik saudara dan milik saya. Karena yang berjanji itu setia adanya. Mari taruhkanlah iman saudara. Jangan kepada uang, jangan kepada emas dan perak, jangan kepada kedudukan, jangan kepada manusia. Tetapi kepada Tuhan yang setia. Yang mengajar kita setia dalam hal yang kecil. Tuhan akan memberikan kesetiaan dalam hal yang besar. Mari kita berdoa. Bapa sorga, kami berterima kasih untuk kasih setiamu. Yang kami berasa sampai hari ini. Bahwa Engkau adalah Allah yang setia kepada janjimu. Engkau yang berjanji itu setia. Dan Tuhan, biarlah kesetiaanmu menjadi karakter kami. Kami mau meniru dan menjadi seperti Engkau. Setia dalam pekerjaan yang kecil. Sehingga kami boleh didapati setia dalam hal-hal yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolonglah negara kami dari presiden sampai kepada pegawai desa yang terkecil. Tolonglah mereka yang bekerja. Tukang batu, tukang belah batu, petani, buruh yang bekerja di toko-toko, dimanapun mereka berada, khususnya pada hari-hari ini, ketika semua perekonomian di dunia menyusut, menurun, dan kami dihadapkan kepada sesuatu yang sangat mengerikan, tapi kami memuji namamu, karena kami punya Tuhan yang setia, setia dalam janjinya, setia dalam perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah setia dalam perkara yang kecil di Bethlehem. Dan engkau akan menjadi setia, tetap setia dalam perkara yang besar. Ketika engkau datang kembali pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat sore, sampai bertemu besok pada waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.